وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Nanda sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Insyaallah kita lanjutkan materi kuliah kita menyangkut tentang Al-Quran, dan kali ini kita akan lanjutkan dengan materi Asbabun Nuzul, ya. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu sebab-sebab turunnya suatu ayat, dan ini merupakan salah satu ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufassir untuk menemukan tafsirannya dan pemahaman suatu ayat di balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu mufassir untuk memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna dari suatu ayat Al-Quran. Sebagai contoh asbabun nuzul, ketika orang-orang kafir Quraisy datang menawarkan kooperatif untuk bekerja sama dalam ibadah yang menyatakan bahwa bagaimana kalau kita gantian menyembah, hari ini saya sembah Tuhanmu Muhammad, besok kau lagi yang sembah Tuhanku. Tawaran ini hampir saja diterima oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Contoh lain, ketika istri Rasulullah SAW difitnah melakukan perbuatan selingkuh dengan sahabat Nabi dalam perjalanan pulang ke Madinah, lalu turunlah ayat Al-habisatu lil-habisina wal-habisuna lil-habisat, dan seterusnya. Turunnya ayat ini menjelaskan dan menunjukkan kesucian Aisyah dan Safwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Nah, banyak peristiwa yang terjadi kemudian menjadi sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan peristiwa tersebut, ya, agar orang-orang Islam memahami dengan benar persoalan yang sebenarnya. Nah, kita lihat bagaimana hikmah diturunkannya Al-Quran. Umat manusia pernah mengalami masa kegelapan, yaitu zaman di mana manusia tidak dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mereka bertindak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Siapa yang kuat, mereka yang berkuasa.
penindasan antara satu suku dengan suku yang lain, nyawa, harta, harga diri dan kehormatan itu tidak terjaga, ya, bahkan bercerai-berai. Dalam kondisi seperti inilah Rasulullah SAW diutus oleh Allah menerima wahyu, yakni Al-Quran. Mereka kemudian diperintahkan untuk bersatu padu dalam ikatan tali yang kuat, yakni agama Islam, sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa ankazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu satu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, ya, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat mendapat petunjuk. Nah, Allah menurunkan Al-Quran untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yakni kehidupan yang penuh dengan keteraturan yang dilandasi oleh syariah atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia dapat selamat di dunia dan di akhirat. Allah menyampaikan bahwa manusia dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya. Hal ini disampaikan oleh Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Jadi Allah pelindung orang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran banyak disampaikan dalam Al-Quran sendiri, ya, diantaranya mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang seperti ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian Al-Quran menjadikan manusia bersaudara. Ya, sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaudaraan hanya dibatasi pada saudara hubungan biologis, yaitu orang yang terlahir dari bapak dan ibu yang sama, tidak mengenal persaudaraan di luar hubungan keluarga. Kan tetapi setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah, Al-Quran mengajarkan kepada manusia persaudaraan yang jauh lebih luas. Persaudaraan tidak dibatasi oleh hubungan keluarga, akan tetapi persaudaraan menembus sekat suku, bangsa, dan perbedaan warna kulit dan rambut. Al-Quran menjadikan orang bersaudara karena kesamaan iman. Hal ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran yang suci. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Gambaran Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dapat dilihat pada kondisi masyarakat kota Madinah, di mana Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muslimin berbeda asal usulnya, yakni antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Mereka bersaudara, saling sayang menyayangi dalam balutan iman. Kemudian Al-Quran menjaga jiwa. Sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa manusia terlalu gampang melayang. Bahkan ada tradisi mengorbankan nyawa pada bangsa dan suku tertentu, di samping menghilangkan nyawa dengan alasan lain seperti pertengkaran, ya, sangat sering terjadi. Begitu pula tradisi bunuh diri sering terjadi, bahkan doktrin pada suatu bangsa tertentu dengan nama harakiri. Ini kita temukan di bangsa Jepang, ya. Al-Quran kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga jiwa seseorang agar tidak mudah melayang. Misalnya dilarang bunuh diri. Siapa yang membunuh tanpa alasan yang hak berarti sama dengan membunuh seluruh umat manusia.
ada hukumannya, yaitu qisas bagi si pembunuh dan lain-lain. Dan ini yang diungkap oleh Al-Quran, ya, bahwa ya, wa makana lil mu'minin ayaktula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an wa tahriru raqabah mu'minatin wa wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa yang saddaqu wa in kana min qaumin aduwwi lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin ila akhir ayat. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah yang memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar dia. Nah, inilah ayat yang menggambarkan bagaimana hukuman-hukuman bagi orang-orang yang membunuh, dan sekaligus menjadi ayat yang mencegah agar pembunuhan itu tidak dilakukan. Jadi begitulah Allah menjaga jiwa seseorang agar jangan melayang sia-sia, sehingga melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai sanksi yang berat bagi orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja tanpa alasan yang hak. Kemudian Al-Quran menjaga harta, ya. Salah satu tabiat manusia adalah pungah terhadap harta. Demi harta banyak orang nekat melakukan apa saja untuk memperoleh harta, bahkan dengan mengorbankan orang lain, termasuk mengambil harta seseorang secara paksa, sehingga tidak sedikit orang harus kehilangan harta secara paksa. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam mencari harta dilakukan secara halal, sehingga setiap orang terlindungi hartanya dari gangguan orang lain yang berniat untuk mengambilnya dengan cara yang tidak halal. Allah melarang seseorang mengambil harta seseorang dengan cara yang batil, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kuluna fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu sebagian kamu makan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, bagi seorang yang mengambil harta dengan cara yang batil, misalnya dengan cara mencuri atau merampok, Al-Quran menjelaskan agar mereka diberi hukuman yang setimpal, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum jazaan bima kasaba naqalan minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potollah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 38. Nah, hukuman bagi seorang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti mencuri adalah dengan potong tangan, sekalipun di antara ahli fikih berbeda pendapat mengenai kadar curian yang dipotong tangannya. Demikianlah, ya, cara Allah melindungi harta seseorang, ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran agar harta manusia, ya, dapat terjaga. Kemudian selanjutnya Al-Quran menjaga kehormatan. Nah, dunia barat sekarang mengenal pergaulan bebas antara laki-laki wanita tanpa dilandas hukuman haram. Mereka hidup serba bebas. Nah, pergaulan mereka tanpa batas, ya, layaknya binatang, tidak ada aturan yang mengikat. Jika mereka ingin melakukan hubungan badan, yang penting suka sama suka dan mau sama mau, tidak perlu ada ikatan nikah. Inilah yang biasa disebut free sex. Al-Quran kemudian diturunkan Allah untuk mengatur, ya, pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menjaga kehormatan masing-masing agar tidak ternoda oleh perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, melalui lembaga pernikahan yang diatur secara syariah. Pernikahan ini disyaratkan dengan adanya wali, saksi, akad, dan mahar. Oleh karena itu, Al-Quran mendorong manusia untuk melakukan pernikahan, ya, sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, wa ankihu ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakuna fuqara yughnihumullah min fadli wallahu wasi'un alim.
dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Nah, pernikahan di samping menjaga kehormatan antara laki-laki dan perempuan juga menjadi sebab keturunan terjaga dan jelas struktur keluarga. Dibandingkan dengan tanpa lembaga pernikahan, kelahir manusia-manusia yang tidak jelas nasabnya dan struktur keluarga menjadi rancu. Bahkan boleh jadi manusia seperti layaknya binatang ternak yang tak tahu mana saudara, mana ibu dan mana bapak dalam melakukan hubungan seks. Demikian tentang Al-Quran ya, dan insyaAllah nanti kita lanjutkan dengan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Semoga bermanfaat ya. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.